Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Kali ini akan membahas sebuah tema kiriman WA dari saudara kita dari umat muslim ya, Pak Haikal Sudarsono di Jember ya. Pak Haikal Sudarsono di Jember ini nanya bagaimana pandangan menurut Alkitab tentang mimpi ketemu nabi. Mungkinkah ada orang mimpi ketemu nabi? Entah lewat mimpi, entah lewat mendengar suaranya, entah lewat mendapat penglihatan ya. Tapi supaya mudah, saya pakai bahasa mimpi ketemu nabi ya, udah gitu saja ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin nggak orang mimpi ketemu nabi ya? Yang sering orang bersaksi itu mimpi ketemu nenek ya, nenek kakek yang udah meninggal tuh tiba-tiba kok dalam mimpi ketemu. Mungkin enggak, itu udah pasti tidak mungkin. Nenek saja tidak mungkin, apalagi nabi ya. Ketemu nenek dalam mimpi itu tidak mungkin. Jangan dalam mimpi, maksudnya dalam penglihatan ya, itu tidak mungkin. 2 Korintus 11 ayat 14, iblis menyamar jadi malaikat terang ya. Ya, iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang ya, tergantung pikiran Anda toh. Kalau Anda mikirin terus nenekmu ya, tiba-tiba iblis menyamar jadi malaikat terang seolah-olah menjadi nenek Anda. Lalu seolah-olah Anda bisa lihat itu nenek gitu, dengar suaranya dan lain-lain. Ya, manusia biasa, orang biasa, termasuk nabi, termasuk rasul, saya ulang, orang biasa ya, kita ini, para pendeta, termasuk nabi-nabi, termasuk rasul-rasul, itu tunduk kepada hukumnya Allah, yaitu ketika mati masuk firdaus. Tunduk ya. Ya, semua nabi masuk firdaus, orang-orang percaya masuk firdaus, tunduk. Yang orang tidak percaya alam maut. Antara firdaus sama alam maut tidak bisa saling tukeran, nggak bisa ya. Tapi kalau berhubungan bisa lihat gitu, berhubungan komunikasi bisa lihat orang dari alam maut, bisa lihat orang di firdaus di dalam Lukas 16 ya. Oke, jadi saya akan menyoroti mimpi. Sebenarnya tidak mimpi lah, mendapat penglihatan atau pendengaran ya, ketemu nabi gitu ya. Pengkhotbah 12 ayat 7, Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi debu. Kita dulu kan dari debu, di dalam Kejadian 2 ayat 7, Adam diciptakan dibentuk dari debu. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Maksudnya kembali kepada Allah itu kembali kepada wewenang Allah. Mau ditaruh firdaus satu alam maut. Tergantung apa Pak? Tergantung amal perbuatan apa iman? Tergantung iman, bukan amal perbuatan. Ya, ketika kita sudah di firdaus udah nggak bisa Pak tuker-tukeran sama di alam maut. Ya. Terus yang di alam maut, misalnya mau pengen ketemu sama orang hidup di bumi, nggak bisa. Di dalam Lukas 16 ayat 25-26 itu kita nggak bisa tuker-tukeran. Firdaus mau tukeran alam maut, itu tukeran yuk, nggak bisa. Di ayat 31 kita tidak bisa Pak, meskipun kita suruh bangkit gitu ya, kita keluar dari kubur terus ngasih tahu tuh sama orang-orang yang hidup, udah nggak bisa ya. Ya udah nggak bisa lagi. Hubungan orang yang sudah mati itu sudah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa suruh kerja sana kerja kasih tahu tuh orang-orang, nggak bisa ya. Jadi dari sini clear, tidak pernah ada baik nabi, rasul, orang biasa begitu mati tidak mungkin bisa berhubungan dengan yang hidup. Tunduk kepada ketetapan Allah, yaitu ke firdaus. Yang nggak percaya Yesus alam maut. Clear sampai sini? Ya. Saya ulang, nabi, rasul, orang-orang biasa itu tunduk pada ketetapan Allah, termasuk nabi yang diangkat, Nabi Musa, Henoh dan Elia. Ya. Itu
ada di Firdaus. Tetapi nomor 2, beda kalau Yesus. Nah, ini dia. Kalau Yesus beda ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar saya geser ke sini ya. Kalau Yesus itu beda. Oke, dari sini. Kalau Yesus bisa ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sesuai ini ayat Alkitab loh ya. Jadi kita supaya kita tahu kalau Yesus itu bisa ya. Pertama, Yesus menampakkan diri ketika 40 hari ya, terakhir kepada Saulus. Ya, ini udah tahu ya. Terakhir kepada Saulus. Lalu 3 hari kemudian dari surga, Yesus bisa loh. Bisa dalam roh itu bisa komunikasi dengan namanya Ananias di dalam Kisah 9 ayat 10 dan ayat 12, kemudian ayat 15 dan 16. Saya ulang sebentar. Ketika Yesus 40 hari menampakkan diri, dia bisa berkomunikasi dengan murid-murid. Terakhir sekali dengan Saulus di dalam Kisah 9 ayat 5. Kok berani-beraninya Pak Pendeta HTD mengatakan terakhir kepada Saulus? Karena 1 Korintus 15 ayat 8, paling akhir ketemu sama aku tuh, kata Paulus. Ya. Clear sampai sini? Jadi Yesus ketika tubuh kebangkitan terakhir kali nemuin Saulus di dalam Kisah 9 ayat 5 ya, 1 Korintus 15 ayat 8 itu. Terus Yesus naik ke surga dong. 3 hari kemudian kan Saulus butanya 3 hari itu ya. Yesus yang sudah naik ke surga ini bisa berdialog ya dengan Ananias di dalam Kisah 9 ayat 10 ayat 12 dan ayat 15 ayat 16 ya. Dah sampai sini. Terus pernah juga Yesus itu ketemu atau berdialog dengan Petrus di dalam Kisah 10 ayat 13 dan ayat 15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Ya, di samping itu di kitab Wahyu. Tetapi Yesus juga pernah komunikasi dengan Saulus. Saulus lagi pernah ya. Kisah 23 ayat 11 itu sudah jadi Paulus belum ini ya? Ya pokoknya Saulus lah. Kisah 23 itu kan jadi Paulus itu waktu itu gubernur yang namanya Sergio Paulus itu kan. Ya. Terus jadi Paulus. Mungkin sudah jadi Paulus ini ya. Kisah 23 ayat 11 Yesus bilang apa? Kuatkan hatimu, engkau juga pergi bersaksi ke Roma. Itu Yesus sudah di surga. Jadi saudara, belum nanti bicara kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal 1 sampai 3 dan di kitab Wahyu lain yang huruf merah ya. Itu Yesus berbicara. Nah, gini, jadi kalau Yesus bisa saudara, kalau mendapat penglihatan tentang Yesus itu bisa. Tapi kalau nabi nggak bisa. Ya. Saya ulang, kalau ketemu nabi ya di dalam penglihatan ketemu nabi itu tidak bisa Pak, karena nabi, rasul dan orang tunduk kepada ketetapan firman Allah yaitu ke Firdaus. Sedangkan kalau ketemu Yesus dapat penglihatan tentang Yesus lewat suara, lewat penglihatan, lewat itu bisa nggak? Lewat itu bisa ya. Kalau lewat mimpi itu lewat malaikat ya. Kalau lewat mimpi lewat malaikat. Ingat ya saudara-saudara ya, saya mau jangan sampai Anda terkecoh ya. Kalau lewat mimpi itu pasti malaikat ya. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya lewat mimpi, pasti dia utusan malaikat. Tapi Yesus menyatakan diri lewat dirinya sendiri, lewat roh Yesus sendiri, menyatakan bisa lewat pendengaran, bisa lewat penglihatan juga ya. Sepertinya lihat gitu ya. Kalau saya ini pendengaran, saya pernah tobat saya karena saya mendengar suara, dan sekarang pun saya masih sering mendengar, tapi itu kadang-kadang lewat malaikat, kadang-kadang lewat suara dari Yesus, lewat suara saja, audio aja ya. Terus itu ya kalau Yesus ya, satu-satunya yang Yesus tidak mungkin lakukan lagi dalam hal urusan ngasih tahu begini, yaitu membawa ke surga. Di dalam Wahyu 4 ayat 2 itu kan ayat 1 ayat 2, Thomas ditunjukin surga. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh Yesus lagi. Kenapa? Karena dia tidak boleh melanggar firman-Nya sendiri. Wahyu 22 ayat 18-19. Tidak boleh nambahin, tidak boleh ngurangin. Maksudnya adalah
Bisa saja orang sekarang itu ketemu atau penglihatan tentang Yesus, tetapi yang tidak pernah mungkin adalah dibawa ke surga. Kalau dibawa ke surga, apalagi ke neraka, wong ke nerakanya aja belum ada. Ya, kalau ke surga enggak, ya ke neraka juga tidak. Paling mungkin itu ke Firdaus atau ke alam maut. Paulus pernah dibawa ke Firdaus, ya. Paulus juga pernah dibawa ke, bukan Paulus. Mungkin ada orang lain pernah dibawa ke alam maut. Kalau Firdaus sama alam maut masih mungkin, tetapi kalau surga tidak. Jadi tidak mungkin kalau ada pendeta yang bersaksi bolak-balik ke surga. Kalau Anda sering ke surga, tolong dong saya dipetikin buah pohon kehidupan. Sini kek buat saya, biar saya makan, tak bagi-bagi. Satu orang dikit-dikit aja. Nanti kita bisa hidup selama-lamanya, nggak bisa mati. Kalau makan buah pohon kehidupan kan nggak bisa mati kita, ya. Jadi clear, Pak Haikal Sudarsono di Jember ya, Jember Jawa Timur ya. Kalau ketemu Nabi tidak mungkin Pak ya, ketemu diberi penglihatan, dengar suara dari Nabi tidak mungkin ya. Nabi siapapun, Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi siapapun ya, nabi-nabi di Alkitab ya toh. Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi siapa Samuel ya Yunus ya, tidak mungkin kita dengar suara dari nabi, nggak mungkin, karena nabi-nabi, rasul maupun orang-orang biasa ini ada di Firdaus. Apalagi orang siapapun juga yang tidak ada di Firdaus itu lebih hoak lagi Pak ya. Yang bisa membuat menyamar seperti ini adalah iblis Pak, iblis yang bisa menyamar. Oke, jadi saya sudah jawab Pak ya. Tetapi kalau Yesus bisa Pak, ini dia. Yesus kan sebagai Allah Pak, bisa menemui kita lewat suara, kita dengar, kita dapat penglihatan, kita dapat dalam roh ini seperti dengar suara, seperti melihat bisa. Yang tidak pernah mungkin adalah kita dibawa ke surga, itu nggak pernah mungkin Pak. Karena akan menabrak Wahyu 22 ayat 18-19. Cukup hanya satu orang yang pernah dibawa ke surga oleh Yesus, yaitu Yohanes di dalam Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Itu pintu surga terbuka. Udah itu satu-satunya ya. Selebihnya nanti di Wahyu 21 ayat 6 itu juga Yohanes melihat Yesus ngomong ya. Apa duduk itu dia lihat gitu ya. Siapa yang menang akan kuberi semuanya itu, dan aku menjadi Allahnya dan ia jadi anakku. Itu perkataan Yesus sebagai Allah ya di tata surga. Baik, Pak Haikal, padat, singkat dan clear Pak ya. Sudah sangat clear ya. Tidak pernah ada orang bisa ketemu dengan arwah nabi kek ya toh, suara nabi kek apa, nggak bisa Pak. Kalau nabi, rasul, orang biasa tunduk Pak. Itu pasti pilihannya kalau nggak Firdaus, alam maut. Tapi kalau Yesus bisa, tetapi Yesus tidak akan pernah mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan kepada Yohanes, yaitu iseng-iseng bawa orang ke surga. Nggak pernah ada Pak. Kalau ada pendeta yang katanya teriak-teriak apalagi 3 bulan sekali ke surga, tolong saya dipetikin buah pohon kehidupan. Jangan-jangan kok pulang dari surga turun ke bumi terus ngomong, sekarang menurut Tuhan Yesus harga minyak urapan naik karena sedang COVID katanya. Ada itu Pak ya, pendeta pergi ke surga, 3 hari kemudian dia akan mengunci kamar, 3 hari kemudian balik ke bumi katanya. Aku udah ketemu Yesus, ini sedang COVID, kata Yesus berfirman kepadaku harga COVID 1 botol harga minyak urapan naik. Katanya, candaannya kan gitu Pak ya. Padat, singkat dan clear. Sumal kitabiah ya Pak Haikal Sudarsono ya. Kita Indonesia Pak, kita Pancasila, tetap toleransi. Bapak boleh nanya seperti ini ya. Tenang Pak, kalau nanyanya ke pendeta HTD jawabannya hanya pakai ayat Alkitab dan semua ada di Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya, amin.